Yes, kembali lagi nih sama Laikit. Selain bahas yang aneh dan unik, Laikit juga mau bahas hal-hal yang penting buat hidup sehari-hari kita, guys. Yaitu perkara simpan menyimpan bahan makanan di kulkas. Kulkas adalah mesin pendingin yang dianggap bisa membuat makanan lebih awet, kan? Tapi ternyata nih guys, gak semua makanan bisa dimasukkan ke kulkas. Ada juga nih makanan yang jadi cepat busuk kalau masuk ke kulkas. Nih guys, Laikit punya informasi yang bermanfaat banget nih. Buruan deh ambil handphone atau buku. Dicatat baik-baik ya. Nah, makanan yang gak boleh disimpan di dalam kulkas. Di urutan pertama ada kentang nih. Kamu gak boleh ya nyimpan kentang mentah-mentah di dalam kulkas. Soalnya kalau disimpan di kulkas, pati dalam kentang akan berubah jadi gula. Jadinya kentang akan terasa sangat manis deh. Udah gitu teksturnya jadi terasa berpasir dan keras guys. Menyimpan kentang mentah di kulkas juga bisa meracuni tubuh loh. Pati yang berubah jadi gula tadi akan menyebabkan reaksi kimia ketika dimasak. Food Standard Agency mengatakan kentang yang disimpan di dalam kulkas akan menghasilkan senyawa kimia akrilamid. Senyawa ini bisa meningkatkan risiko kanker guys, apalagi kalau dikonsumsi dalam waktu lama. Cara terbaik untuk menyimpan kentang adalah di suhu beruangan ya guys. Bungkus kentang mentah pakai kertas, lalu simpan di suhu ruangan. Hindarkan nih dari cahaya matahari langsung ataupun tempat basah ya, biar awet dan gak cepet busuk. Rempah-rempah jadi bahan makanan kedua yang gak boleh disimpan di kulkas. Alasannya bukan karena bahaya sih guys, tapi merusak rempah-rempah itu sendiri. Rempah-rempah punya sifat menyerap bau makanan di sekitarnya nih. Makanya kalau disimpan di kulkas begitu aja, bagus sih menghilangkan bau kulkas. Tapi nanti rempah-rempahnya ikutan bau juga guys. Udah gitu rempah-rempahnya akan jadi kering. Gak enak lagi deh dia pakai buat masak. Hampir semua rempah gak bagus disimpan di kulkas guys. Misalnya nih, ketumbar, jinten, lengkuas, jahe, bahkan merica sekalipun. Mau yang bentuknya masih utuh atau yang udah jadi bubuk. Cara terbaik menyimpan rempah-rempah adalah memasukkannya ke dalam toples atau botol. Lalu tutup deh rapat-rapat dan disimpan ya di suhu ruangan. Jangan juga nih nyimpan di dekat kompor atau area basah. Biar pasti pakai masak masih cucok rasanya guys. Ada pasangan bawang, bawang putih dan bawang merah. Keduanya nggak boleh kamu simpan di dalam kulkas ya guys. Kalau sampai kamu simpan, dijamin itu kulkas semerbak bau bawang. Bau-bawang merah dan putih ini kebalikan dari rempah-rempah guys. Bau keduanya justru gampang tersebar kemana-mana. Apalagi di ruangan yang sempit seperti kulkas, nggak kuat deh baunya. Selain itu, bawang putih dan merah yang disimpan di dalam kulkas akan lebih mudah berjamur. Tekstur bawang putih pun berubah kayak karet, guys. Sementara tekstur bawang merah akan jadi lembek. Iuh. Cara terbaik menyimpan bawang putih dan bawang merah adalah menyimpannya di suhu ruangan, gelap dan juga kering ya. Kedua bawang harus dipisah ya. Gak boleh digabung atau disimpan berdekatan. Soalnya kandungan air di bawang merah lebih banyak daripada bawang putih. Hal ini justru bikin bawang putih lebih cepat busuk. Pastikan kedua bawang dalam keadaan kering ya guys. Lalu tempatkan deh bawang merah atau bawang putih di wadah yang terbuat dari kertas atau karton. Simpan juga di tempat yang sejuk ya. Trik ini juga bisa digunakan untuk menyimpan bawang bombay ya. Makanan keempat yang gak boleh disimpan di kulkas adalah madu. Jangan gara-gara takut dikerubuti semut kamu simpan madu di kulkas ya guys. Tanpa disimpan di kulkas pun madu akan tetap awet kok. Madu asli akan tahan lama kalau kamu simpan di suhu ruangan. Gak akan dikerubuti semut juga kok guys. Jangan lupa untuk tetap menutupnya dengan rapat ya. Madu mengandung pH yang asam. Tingkat pH asam yang tinggi ini bisa mencegah mikroorganisme berkembang biak. Makanya, madu nggak akan busuk, tetap awet loh meskipun disimpan bertahun-tahun. Kalau madu disimpan di kulkas, madu akan membeku, walaupun nggak disimpan di bagian freezer loh ya. Kalau udah gitu, bakal sulit dikonsumsi. Kamu terlanjur nyimpan madu di kulkas? Jangan dibuang dulu ya madu bekunya. Masih bisa kamu makan kok. Coba deh cairkan dengan merendam botolnya di air hangat. Atau bisa juga panaskan di microwave. Di posisi kelima ada roti nih guys. Kalau kamu menyimpan roti di kulkas, bukannya awet itu roti, justru bakal cepat basi. Loh, kok bisa ya? Saat disimpan di kulkas, roti akan jadi kering dan gak lembut. Karena kering inilah, pati yang ada di dalamnya jadi mengkristal guys. Akibatnya roti jadi lebih keras dan berjamur deh.
Roti yang disimpan di kulkas nggak bagus ya guys buat badan. Bisa-bisa kamu malah keracunan loh. Kamu bisa sih menyimpan roti di dalam kulkas, tapi harus di bagian freezer ya. Hanya aja cara ini sangat nggak efektif. Soalnya roti kan jadi sangat beku ya. Agak ribet kalau mau dimakan langsung nanti. Karena kamu harus menunggu beberapa saat sampai roti jadi nggak beku. Cara terbaik menyimpan roti adalah di dalam suhu ruangan. Masukkan roti ke dalam tempat tertutup rapat ya. Atau bisa juga dalam plastik kedap udara. Simpan deh di tempat kering dengan suhu sedang. Jangan kena sinar matahari juga ya guys. Oke, terakhir nih ada melon. Kaget nggak dengernya? Agak mengejutkan ya? Soalnya kita terbiasa menyimpan buah di kulkas biar awet guys. Tapi ternyata kamu nggak boleh nih nyimpan si melon di dalam kulkas. Melon yang masih utuh ya guys, nggak boleh disimpan di dalam kulkas. Karena saat di dalam kulkas, melon bisa kehilangan zat antioksidan yang ada di dalamnya. Antioksidan sangat bermanfaat nih bagi tubuh kita. Antioksidan inilah yang bisa menangkal radikal bebas yang menyerang tubuh. Sehingga kita terhindar nih dari resiko sakit. Selain itu, antioksidan juga sangat berfungsi menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Cara terbaik menyimpan melon utuh adalah dengan menyimpannya di suhu ruangan ya guys. Dan hindarkan dari tempat dengan suhu tinggi, apalagi kena cahaya matahari langsung. Jangan juga disimpan di tempat basah ya. Tapi nih guys, kalau melonnya udah dipotong kayak gini, tetap harus dimasukkan ke dalam kulkas ya, supaya nggak cepet busuk. Udah dicatat kan guys? Sekarang coba deh cek kulkas kamu. Kalau ada makanan tersebut di dalam kulkas, cepetan keluarin deh.